teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Sebelum kita membahas lebih lanjut, tahukah kamu apa sih sistem peredaran darah itu? Sistem peredaran darah adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan berbagai zat menuju sel-sel tubuh. Bukan saja zat makanan yang didistribusikan oleh sistem peredaran darah, tetapi juga zat-zat lain seperti oksigen dan karbon dioksida. Tahukah kamu, pada sistem peredaran darah terdiri dari dua organ, yaitu jantung dan pembuluh darah. Pertama, jantung. Jantung adalah organ tubuh yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh, terletak pada rongga dada dengan ukuran sebesar genggaman tangan pemiliknya, dengan berat kurang lebih 300 gram. Jantung memiliki 4 ruang, yaitu atrium kiri, atrium kanan, ventrikel kiri, dan ventrikel kanan. Di antara atrium dan ventrikel terdapat katup yang berfungsi untuk menjaga aliran darah mengalir ke arah yang tepat. Selain itu, atrium dan ventrikel memiliki fungsi yang berbeda-beda, yaitu atrium berfungsi untuk menerima darah dari seluruh tubuh, sedangkan ventrikel berfungsi memompa darah keluar jantung. Nah, untuk lebih lengkap, yuk kita ikuti proses pergerakan darah berikut. Pertama, diastolik akhir. Kedua pasang rongga berelaksasi dan ventrikel terisi secara sendirinya. Kedua, sistolik atrium. Kontraksi atrium mendorong sejumlah tambahan darah ke dalam ventrikel. Ketiga, kontraksi isovolumik ventrikel. Pada fase pertama, kontraksi ventrikel mendorong katup AV hingga menutup, dan secara perlahan tekanan dalam ventrikel mulai membuka katup semilunaris. Keempat, injeksi ventrikel. Saat tekanan meningkat dan lebih tinggi dari tekanan di dalam arteri, katup semilunaris terbuka dan darah dikeluarkan. Kelima, relaksasi isovolumik ventrikel. Saat ventrikel berelaksasi, tekanan ventrikel turun. Darah mengalir kembali ke dalam atrium dan dikunci oleh katup. Kemudian kembali lagi ke tahap pertama, dan proses ini berulang secara terus-menerus. Yang kedua, pembuluh darah. Pembuluh darah terbagi menjadi dua, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Pada pembuluh nadi atau arteri berfungsi membawa darah keluar dari jantung. Pembuluh nadi terdiri dari 3 lapisan, yaitu endotelium atau lapisan dalam, tersusun atas sel epitel. Lapisan tengah berupa otot polos untuk mengatur tekanan darah. Lapisan luar berupa jaringan ikat yang kuat dan elastis untuk mempertahankan tekanan darah. Pada pembuluh nadi terdapat cabang kecil yang terhubung langsung dengan pembuluh kapiler yang disebut dengan arteriota, dan pembuluh nadi atau arteri berisi darah yang mengandung oksigen. Kemudian, pembuluh balik atau vena berfungsi membawa darah menuju jantung. Pembuluh balik atau vena tersusun atas 3 lapisan yang sama dengan pembuluh nadi, yaitu endotelium tersusun atas sel epitel, lapisan tengah tersusun atas jaringan otot polos, lapisan luar berupa jaringan ikat, serta cabang kecil dari pembuluh balik disebut juga dengan venula. Dan pada pembuluh balik berisi darah yang banyak mengandung karbon dioksida. Nah, teman-teman, rangkaian proses mengalirnya darah dalam tubuh kita memiliki sistem yang teratur dengan karakteristik sebagai berikut. Peredaran darah manusia termasuk peredaran darah tertutup karena darah selalu beredar di dalam pembuluh darah. Peredaran darah manusia disebut juga peredaran darah ganda karena melewati jantung 2 kali dalam 1 kali peredaran. Peredaran darah kecil adalah peredaran darah dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Sedangkan peredaran darah besar adalah peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Nah, teman-teman, dengan lancarnya peredaran darah pada tubuh kita, maka darah akan memberikan manfaat yang baik pula bagi tubuh kita, di mana darah berfungsi mengangkut atau membawa oksigen ke seluruh tubuh. Selain oksigen, darah juga mengangkut atau membawa sari-sari makanan ke seluruh tubuh, mengangkut sisa-sisa metabolisme dalam tubuh, dan mengedarkan hormon untuk mengatur fungsi dan kinerja tubuh. Jadi teman-teman, sampai di sini dulu ya penjelasan saya mengenai sistem peredaran darah pada manusia.